Perkenalkan, nama saya Kesa Nabil Senaka dengan NPM 4523211134. Saya di sini tugasnya sebagai programmer, yaitu tugas nomor 4. Perkenalkan, nama saya Fajar Istiqomah dengan NPM 4523210045. Di sini saya jadi bagian database, yaitu tugas nomor 3. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Abi Mufli dengan NPM 124. Tugas saya di sini bagian perancangan. Tools yang saya gunakan yaitu ada Draw.io. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jovana Vito Praditya dengan NPM 4523210055. Di sini saya bertanggung jawab sebagai nomor 1, yaitu membuat skenario, workflow bisnis, dan juga laporan. Untuk tools yang saya gunakan, saya menggunakan Microsoft Word, Microsoft Project, dan juga Draw.io. Nah, untuk judul yang kami buat yaitu SI Reservasi Salon Dearni, yaitu sebuah rekayasa perangkat lunak berupa sistem informasi yang menyediakan layanan reservasi salon dan juga memiliki usaha bisnis salon. Lalu lokasi bisnis ini berada di Jalan Ranco Indah nomor 5A, Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Pemilik bisnis Salon Dearni ini bernama Ibu Devi. Di dalam era digital saat ini, bisnis seperti Salon Dearni membutuhkan sistem informasi manajemen untuk mengotomatisasi pencatatan pelanggan, reservasi, layanan, stok produk, dan juga laporan keuangan. Nah, pengelolaan manual yang kurang efisien dapat menyebabkan kesalahan dan menghambat operasional. Dengan menerapkan rekayasa perangkat lunak, sistem dari salon ini akan dikembangkan melalui analisis, perancangan, implementasi, dan juga pengujian supaya lebih efisien lagi. Nah, digitalisasi ini akan mendukung peningkatan layanan efisiensi bisnis terhadap Salon Dearni dalam industri kecantikan. Nah, adapun metode yang ingin kami gunakan dalam metode ini, dalam metode pengembangan Salon Dearni ini, yaitu metode SDLC Waterfall. Kenapa kami menggunakan ini? Karena model ini memiliki alur kerja yang terstruktur, jelas, berurutan, dan sangat cocok untuk pembuatan sistem informasi salon ini. Dalam bisnis salon, setiap proses dari reservasi, kemudian pembayaran, lalu penyediaan layanan pelanggan, itu harus dilakukan satu persatu tanpa perlu banyak perubahan di tengah jalan. Nah, lalu untuk aliran proses apa sih yang kita pakai? Nah, jadi di sini kita memilih aliran proses linear karena cocok dengan cara kerja SDLC Waterfall yang kami pakai dan juga berjalan secara berurutan dan terstruktur. Seperti yang dibilang sebelumnya, kayak terstruktur itu dalam maksud dari pelanggan datang, memilih layanan hingga melakukan pembayaran. Itu proses ini tidak bisa dilompat-lompat karena semuanya harus diselesaikan satu persatu seperti yang diterapkan dalam metode sebelumnya, yaitu SDLC Waterfall. Terus, jadi saya ingin bertanya mengenai tentang salon ini untuk tugas proyek saya. Nah, yang pertama itu ada bagaimana sih alur proses pelanggan memesan jasa layanan di sini? Nanya-nanya dulu karena itunya ya, customer kita ya. Jadi biasanya customer tuh ada yang bisa langsung on the spot datang, atau ada juga yang bisa dia nanya-nanya dulu by WhatsApp gitu. Jadi misalnya dia nanya dulu udah buka atau belum, terus kalau udah iya jam berapa, terus nanti dia nanya treatment ini bisa nggak gitu, berapa. Kalau udah oke, janjian jamnya, atau dia setelah itu kalau udah datang mulai tuh biasanya konsultasi dulu, apa sih gitu loh, keperluannya apa, kebutuhannya apa gitu, rambutnya
rontok atau gimana. Nanti kalau udah, baru setelah deal biaya baru dikerjain sama orang kita salon. Terus nanti kalau udah selesai treatment dan udah nggak ada tambahan lagi, biasanya kan udah oh ya saya mau luluran deh ternyata gitu, atau saya mau massage gitu. Tapi kalau emang udah selesai apa yang dia butuhin, udah selesai, kita kasih ininya, billnya, dibayar, selesai. Gitu aja sih, simple. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih pegawai atau owner itu membeli merestock kayak produk-produk yang dibutuhkan di salon ini, Bu? Biasanya untuk produk itu kalau misalnya udah habis, biasanya kan yang lebih tahu pegawai ya, karena udah lebih ngerti itu mana yang udah mau habis atau udah habis atau akan habis, itu diinfoin ke saya, nanti saya yang belanjain produk-produk itu. Selanjutnya, apa saja sih layanan yang tersedia di salon ini, Darmi? Oh, kalau di Diarni ini standar salon yang ada itu mulai dari potong rambut, krimbat, terus ada massage, lulur, facial, atau coloring hair, rambut, smoothing, kayak gitu. Yuk. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa informasi yang paling penting untuk dikelola dalam operasional salon Ibu? Maksudnya apa nih, info yang pentingnya dari mana? Dari customer atau Dari customer? info penting yang kita butuhin dari customer ya kebutuhan customer, apa yang dia lagi alamin gitu kan. Ada yang saya datang badan saya ini sakit-sakit, oh berarti ya udah kita massage aja gitu. Atau ini rambut saya rontok banget nih gitu, ya berarti kita kasih solusi, rambutnya dipendekin dulu, kita gunting dulu supaya akarnya sehat, terus kita hair mask atau krimbat, terus kita kasih tahu treatment lagi kapan atau frekuensinya berapa lama gitu, supaya dia bisa selesai gitu sama masalahnya. Untuk operasionalnya gitu. Terus untuk selanjutnya, siapa saja yang bertanggung jawab dalam pengelolaan data pelanggan dan transaksi? Dan untuk data pelanggan sama transaksi ya semua ya, kita karyawan dan saya gitu, khususnya saya ya gitu, karena kalau data kan memang saya yang pegang gitu. Tapi kalau untuk transaksi itu biasanya karena saya kadang-kadang lagi ada di sini, ya itu bisa saya lihat semua, saya semua bertanggung jawab. Berarti bisa Ibu kalau ada di sini bisa Iya. perwakilan atau karyawan Ibu ya? Iya. Kadang kalau saya nggak di tempat pun kita kan bisa komunikasi WhatsApp, telepon. Gitu. Untuk pertanyaan berikutnya itu, siapa aja sih yang bertugas menangani pembayaran dan laporan keuangan salon? Kalau bertugas mengenai pembayaran, selama sayanya lagi ada di tempat, saya semua. Pembayarannya saya yang handle, tapi kalaupun memang saya lagi nggak di tempat, biasanya mereka kalau pembayarannya QRIS, mereka akan foto, terus report ke saya. Atau kalaupun bayarnya cash, itu mereka selalu info, ada cash ini, bayarnya segini gitu. Karena saya ada CCTV juga, gitu. Saya tahu gitu loh, maksudnya berapa karyawan yang masuk, gitu. Tinggal di samain aja dengan pembayaran gitu kan. Terus sama kalau masalah laporan keuangan ya saya yang bertugas semuanya. Berarti Ibu yang ngecatat ini? Iya, karena kita kan ada bondnya kan carbonize gitu. Jadi kalau satu untuk customer, satu untuk tetap salon, nah itu untuk data kita, itu untuk catatan kita.
pertanyaan berikutnya, kapan laporan keuangan dan stok barang diperiksa atau diperbarui? Karena ini salon masih kecil dan nggak terlalu ribet, saya sih biasanya setiap 1 bulan saya kalau restock bisa jadi hitungan minggu juga ada yang harus dibeli gitu. Tapi kalau untuk keuangan ya itu, karena kan saya yang pegang sendiri, jadi nggak terlalu ribet masalah keuangan ya. Berikutnya, di mana data pelanggan dan transaksi saat ini disimpan? Data pelanggan saya ada buku. Biasanya setiap ada customer datang, kita tuh tanya nama dan handphone, karena nanti kita akan kasih promo, kita akan nge-blast WhatsApp gitu kalau lagi ada promo-promo, dan itu saya simpan di buku. Dan biasanya karena customer udah banyak yang WhatsApp dari yang lu udah pernah atau belum masih nanya-nanya, itu semuanya save di handphone saya, dan saya punya nomor khusus untuk salon. Siapa yang mengelola jadwal karyawan dan janji bertemu pelanggan? Saya. Oh, ibu juga. Iya. Saya yang ngatur waktunya, tapi juga dari karyawannya suka kasih inputan juga, masukan. Misalnya saya bilang yang ini pegang ini, yang ini pegang ini, jam segini standby. Tapi kan mereka kadang-kadang juga lebih, oh ya nggak bisa karena saya udah janjian sama yang ini gitu. Jadi saya pegang ini dulu. Nah kayak gitu sih sebenarnya tektokannya harus ini aja. Customer mula-mula melihat layanan salon, lalu staf mengecek ketersediaan layanan. Jika tidak, maka langsung selesai. Jika iya, maka layanan tersedia. Lalu staf menginformasikan bahwa layanan tersedia, customer beli layanan. Lalu staf memproses layanan tersebut. Setelah itu layanan selesai, customer melakukan proses pembayaran terhadap staf. Lalu di sini bayar pembayaran. Jika ada decision uang cukup atau tidak. Jika iya maka uang cukup, jika tidak maka konfirmasi kembali. Jika uang cukup, apakah ada uang kembalian? Jika iya, maka memberikan uang kembalian, lalu customer menerima kembalian. Jika tidak, maka langsung membuat laporan keuangan. Lalu dari staff membuat laporan keuangan, memberikan laporan keuangan kepada owner. Owner menerima laporan keuangan, lalu selesai. Berikutnya saya akan menjelaskan workflow janji temu. Sini ada 3 komponen, yaitu owner, customer, dan staff. Pertama-tama, owner akan menyebarkan nomor di spanduk atau di Google. Lalu, customer akan memesan layanan via chat. Setelah customer memesan, pastinya owner mengonfirmasi chat tersebut, lalu melakukan jadwal janji temu. Nah, di sini ada decision di mana jika janji temu bentrok atau tidak. Nah, jika jadwalnya bentrok dengan orang lain yang telah booking gitu atau menjadwalkan janji temu ini, maka dia akan looping ke menjadwalkan janji temu ini dan mengatur ulang. Nah, di sini jika tidak, maka staf akan menerima detail orderan dan janji temu, lalu menawarkan layanan salon tersebut, dan owner pastinya menerima jadwal janji temu, lalu selesai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan workflow absensi staff. Nah, di mana pertama-tama staff akan menginformasikan kehadiran di grup WhatsApp. Lalu, owner akan mengecek kehadiran staff di grup WhatsApp. Setelah mengecek, owner akan mengonfirmasi kehadiran para staffnya. Jika iya, di sini decision ini akan mengarahkan ke staff lanjut kerja. Setelah staff dinyatakan lanjut kerja, situ selesai. Jika tidak, maka
owner akan menanyakan alasan tidak hadir kepada staff. Lalu staff menginformasikan bahwa dia itu izin, sakit, atau apa. Setelah itu, owner akan mengonfirmasi alasan staff jika tidak hadir. Lalu selesai. Berikutnya ada workflow restock produk, gimana ada 3 posisi, yaitu staff, owner, lalu supplier. Nah, di mana staff mengecek stok sudah habis atau menipis. Lanjut ada decision, jika stoknya menipis maka ia menginformasikan stok kepada owner, jika tidak maka selesai, tidak ada. Nah, setelah menginformasikan stok ke owner mengkonfirmasi bahwa produk telah habis. Lalu owner akan membeli via e-commerce kepada supplier. Lanjut, decision. Jika produk tersedia atau tidak. Jika iya, maka owner akan membeli produk, lalu melakukan pembayaran, lalu bayar uang, lalu menginformasikan kepada menginformasikan bahwa stok produk yang dibeli sudah ada, lalu staff menerima informasi stok produk baru, lalu restock produk, lalu selesai. Jika produknya tidak ada, maka dia akan melakukan looping, jadi menginformasikan nih supplier bahwa produknya sudah habis, stok sudah habis. Lalu owner menerima informasi bahwa stoknya sudah habis, lalu owner akan mencari e-commerce lainnya yang masih mempunyai produk tersebut. Jika sudah, lalu looping sampai ke dia berhasil restock produk. Oke, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang arsitektur perangkat lunak untuk sistem informasi Salon Diarni. Oke, yang pertama-tama di sini yang di tengah ini merupakan proses utama dari SI Salon Diarni, yaitu ada login, ada master, ada reservasi, restock barang, dan absensi. Nah, di sebelah kiri ini merupakan inputnya berupa staff, customer, supplier, produk, layanan yang akan menghasilkan output info staff, info customer, info supplier, info produk, dan info layanan. Dan reservasi akan menghasilkan info reservasi, restock barang akan menghasilkan info stok barang, absensi akan menghasilkan info absensi. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan ERD. Merupakan alur data dari Salon Diarni. Berikut adapun di sini ada staff, absensi, ada restock produk, terus di sini ada detail restock, supplier, produk, layanan, reservasi, customer, dan transaksi layanan. Nah, adapun atributnya, atribut staff berikut ada ID staff, alamat, email, posisi, nomor telepon, dan lain-lain. Nah, di sini saya akan menjelaskan hubungan antara entitasnya. Nah, di sini ada staff. Staff ini dapat mencatat absensi. Selain itu, staff dapat mengelola restock produk. Nah, restock produk ini berisi detail restock. Selanjutnya di sini supplier menyediakan restock produk dan produk menyediakan dan produk dapat menyediakan supplier. Selanjutnya di sini customer dapat melakukan reservasi dan di sini eh, layanan di sini dapat dipesan melalui reservasi. Selanjutnya reservasi dikonfirmasi oleh transaksi layanan. Oke, kita selanjutnya beralih ke DFD. Nah, di sini di DFD Sistem Informasi Salon Diarni terdapat dua entitas, yaitu ada staff dan customer. Nah, staff di sini uh, dapat melakukan login dan selanjutnya akan dibalikan kembali ke staff melalui loginnya valid. Selanjutnya staff dapat melakukan absensi dan balik lagi ke info absensi.
Dan di sini juga ada data staff dan staff dapat menangani layanan. Selanjutnya di sini ada customer. Customer di sini dapat mengirimkan data customer. Selanjutnya kembali customer dapat melakukan reservasi. Dan di sini eh, customer sebelumnya dapat login dan loginnya valid. Dan customer dapat melakukan transaksi layanan. Selanjutnya DFD level 1. Nah, di sini eh adapun entitas DFD level 1 di sini yang pertama ada manajemen user, master, restock produk, reservasi dan absensi. Nah, yang pertama-tama staff melakukan login, selanjutnya mendapatkan info login. Setelah itu reservasi. Reservasi mengirimkan data ke master. Dan di sini staff juga eh, dan di sini staff juga dapat data reservasi, yaitu berupa detail reservasi. Dan di sini juga staff dapat menerima notifikasi restock melalui restock produk. Di sini juga staff dapat melakukan input absensi. Dan setelah itu ada customer. Customer di sini dapat login dan mendapatkan info login melalui manajemen user. Selanjutnya ada customer dapat melakukan permintaan reservasi. Selanjutnya di sini DFD. DFD level 2 ini merupakan turunan dari absensi. Nah, staff pertama-tama melakukan input absensi, selanjutnya data dikirimkan dan melakukan validasi waktu dan user. Selanjutnya ada di 4.3 di sini merekap dan menyimpan data absensi. Dan di 4.4 ini staff dapat menerima laporan absensi. Oh iya, di sini ada database absensi. Nah, database absensi ini diupdate dari data absensi dan absensi ini dapat mengakses data ke validasi waktu dan users. Selanjutnya ada DFD level 2 reservasi. Nah, di sini eh, merupakan turunan dari reservasi. Yang pertama, customer melakukan input permintaan reservasi. Selanjutnya, verifikasi jadwal dan ketersediaan dan dikembalikan ke customer dengan konfirmasi reservasi. Selanjutnya di sini verifikasi jadwal. Nah, di sini database reservasi akan mengecek ketersediaan jadwal. Selanjutnya di sini di 4.3 konfirmasi reservasi. Dan di sini staff dapat melihat notifikasi dari konfirmasi notifikasi tersebut dan kemudian disimpan ke reservasi, database reservasi. Selanjutnya di sini ada 4.4 yaitu melihat jadwal reservasi. Nah, di sini eh, datanya diambil dari database reservasi. Mengambil data dan kemudian dilihat. Selanjutnya akan dikembalikan ke staff yaitu data jadwal reservasi. Selanjutnya di sini ada use case diagram. Adapun aktor yang terlibat yaitu ada customer dan staff. Pertama-tama customer melakukan login dan customer dapat melakukan reservasi, melihat data daftar layanan, melihat riwayat reservasi, dan membatalkan reservasi. Dan di sini staff dapat mengelola reservasi, mencatat absensi, melakukan restock produk, memproses pembayaran, mengelola data layanan, dan melihat laporan. Selanjutnya kita lanjut ke activity. Activity diagram di bagian reservasi. Pertama-tama, customer membuka halaman reservasi. Selanjutnya, customer mengisi detail data form reservasi, yaitu memilih customer, mengisi tanggal dan jam, melihat layanan, dan mengatur status. Selanjutnya, mereka menekan tombol tambah reservasi dan akan dikembalikan ke sistem menerima data dari form, memvalidasi ketersediaan jadwal atau ngecek jadwal. Selanjutnya, jika jadwal tersedia, maka sistem menyimpan data reservasi baru ke database. Dan selanjutnya memperbarui tabel daftar reservasi di halaman dan menampilkan notifikasi reservasi berhasil ditambahkan. Jika tidak, maka
akan menampilkan pesan error atau jadwal penuh atau tidak tersedia. Dan selanjutnya dikembalikan ke owner yaitu dikembalikan ke staff yaitu melihat notifikasi dari sistem. Selanjutnya yang pertama-tama staf membuka halaman form absensi, memilih nama staf dan daftar, mengisi tanggal absensi, mengisi jam masuk, mengisi jam keluar, memilih status kehadiran, mengisi keterangan jika perlu, dan menekan tombol tambah absensi. Selanjutnya akan dialihkan ke sistem menerima dan memvalidasi data form. Jika data data yang diinput valid, maka dap- selanjutnya menyimpan data absensi ke database dan menampilkan notifikasi data berhasil disimpan. Jika tidak, menampilkan pesan error pada form, misalnya field tidak boleh kosong. Selanjutnya di sini owner merupakan bagian dari staff, yaitu dapat melihat notifikasi dari sistem. Selanjutnya di sini ada activity diagram proses manajemen restock produk. Yang pertama, staff membuka halaman manajemen restock, kemudian menekan tombol buat restock baru. Selanjutnya dikembalikan ke sistem membuat sesi restock baru dengan status draft. Selanjutnya mengarahkan ke halaman detail restock. Dan kemudian di sini staff mengisi form tambah produk, yaitu memilih produk, mengisi jumlahnya, dan mengisi harga satuannya. Selanjutnya menekan tombol tambah produk dan dikembalikan ke sistem menyimpan detail produk ke dalam sesi restock. Selanjutnya memperbarui tabel daftar produk dalam restock ini. Selanjutnya di staff, jika ada produk yang perlu ditambahkan, maka dikembalikan ke awal. Jika tidak, akan menekan tombol selesai dan kembali ke daftar. Selanjutnya, di sini mengubah status sesi restock menjadi done, memperbarui jumlah stok untuk setiap produk yang ada di dalam sesi restock ke inventaris utama. Selanjutnya mengarahkan kembali ke halaman manajemen restock dan dikembalikan yaitu melihat sesi restock yang sudah berstatus done. Selanjutnya di sini ada sequence restocks. Ini proses restock produk. Pertama-tama, staff di sini mengklik tombol buat restock baru dan akan menuju ke halaman manajemen restock. Selanjutnya, staff membuat sesi restock dan menuju ke restock controller. Nah, di sini restock controller membuat record baru di tabel induk restock di database. Nah, di sini eh, di di restock controller dapat menampilkan tabel restock yaitu status yang bernama draft. Selanjutnya di sini ada sesi restock baru dan di redirect ke halaman detail restock atau sesi restock baru. Selanjutnya di sini menampilkan halaman detail restock yang masih kosong. Yang tadi itu adalah proses membuat sesi restock baru. Selanjutnya di sini menambahkan produk ke sesi restock. Yang pertama-tama staff mengisi form dan klik tambah produk yang akan menuju ke halaman detail restock. Nah, selanjutnya akan diteruskan tambah ke restock controller yang merupakan tambah produk. Di sini ada restock ID dan data produk. Selanjutnya menuju ke database yaitu create table detail restock. Selanjutnya dikembalikan ke restock controller yaitu statusnya sukses. Dan menuju ke halaman detail restock di refresh maka selanjutnya akan menampilkan produk baru di tabel. Nah, selanjutnya di sini ada proses input absensi oleh admin. Ini sequence diagramnya. Yang pertama-tama, staf mengisi seluruh form absensi dan klik tambah absensi yang akan ditampilkan di halaman absensi. Selanjutnya diproses ke absensi controller, divalidasi, dan selanjutnya
dikirim ke database. Nah, di sini jika data valid, maka akan ya di sini disimpan absensi dan statusnya sukses. Selanjutnya akan menampilkan notifikasi absensi berhasil disimpan. Selanjutnya dari halaman absensi akan menampilkan pesan sukses. Jika data tidak valid, maka dari absensi controller akan menampilkan tampilan error atau data tidak valid dan diteruskan ke halaman absensi dan dapat dilihat oleh staff di sini yang merupakan menampilkan pesan error pada form. Selanjutnya di sini ada proses tambah reservasi. Nah, di sini pertama-tama customer mengisi form reservasi dan klik tambah reservasi. Dan di sini terjadi di halaman reservasi, selanjutnya diteruskan di reservasi controller, yaitu yang tadi ditambah reservasi. Selanjutnya diteruskan ke jadwal service, cek ketersediaan tanggal, jam, dan layanan. Selanjutnya akan menuju ke database. Di database ini dicatat dan daftar reservasi di waktu tersebut. Selanjutnya menghasilkan hasil pengecekan tersedia atau penuh akan diproses di reservasi controller. Di sini di sini ada jadwal tersedia. Jika jadwal tersedia, maka jadwal tersebut akan disimpan ke database dan dikembalikan ke reservasi controller status sukses. Dan di halaman reservasi akan menampilkan reservasi sukses yang akan dilihat oleh customer tersebut. Selanjutnya, jika jadwal penuh, maka di reservasi controller akan menampilkan jadwal penuh dan menampilkan pesan error ke customer. Oke, selanjutnya di sini ada kelas diagram. Nah, di sini kelas diagram saya akan menjelaskan metode-metodenya saja. Yang pertama di sini absensi dapat mencatat kehadiran. Di sini ada transaksi akan menghitung total dan bayar. Selanjutnya di sini detail transaksi akan menghitung subtotalnya. Nah, di transaksi service akan proses pembayaran dan cetak nota. Selanjutnya di sini ada staff di sini absensi dapat melakukan absensi dan layani customer. Nah, di sini ada reservasi dapat konfirmasi, batalkan dan ubah jadwal. Nah, di sini metodenya ada buat reservasi, lihat layanan, dan di reservasi service ada buat reservasi dan validasi jadwal. Nah, di sini ada tambah produk dan hitung total biaya. Itu ada restock produk. Di sini ada supplier. Di sini menampilkan nama, alamat. Dan selanjutnya ada di detail restock. Sini akan menghitung. Nah, di sini ada produk, ada cek stok dan update stok. Mungkin cukup sekian dari presentasi dari saya. Oke, terima kasih. Menjelaskan tentang tabel database sistem informasi Salon Diarni. Yang pertama itu di tabel pertama itu ada tabel staff. Tabel staff memiliki ID staff, nama staff, alamat, nomor telepon, email, posisi, dan paspor. Terus ID staff memiliki tipe data integer, nama staff tipe datanya char, alamat tipe datanya varchar, nomor telepon tipe datanya char, email tipe datanya char, posisi tipe datanya char, dan paspor tipe datanya char. Di sini ID staff menjadi foreign key. Terus selanjutnya ada tabel customer. Di tabel customer ada ID customer dengan tipe data varchar. Terus ada nama customer dengan tipe data varchar, alamat dengan tipe data varchar, nomor telepon dengan tipe data varchar, terus email dengan tipe data varchar, terus password dengan tipe data varchar. Di sini ID customer menjadi foreign key. Terus selanjutnya di sini ada tabel supplier. Dia memiliki ID supplier dengan tipe data integer, datanya 11, terus ada nama supplier, tipe data varchar dengan data panjangnya 100, terus ada alamat dengan tipe data varchar,
dengan panjang data 255, terus ada nomor telepon dengan tipe data varchar dengan panjang data 100, terus ada email dengan tipe data varchar dengan panjang data 100. Di sini ada kontak person dengan tipe data varchar. Terus di sini ID supplier menjadi foreign key. Selanjutnya ada tabel produk. Di sini di tabel produk terdapat ID produk dengan tipe data integer panjang data 11. Terus ada nama produk dengan tipe data integer dengan panjang data 11. Terus ada trace deskripsi dengan tipe data varchar dengan panjang data 255. Terus ada harga beli dengan tipe data desimal dengan panjang data 10,2. Ada stok dengan tipe data integer dengan panjang data 11. Ada supplier, ID supplier dengan tipe data varchar dengan panjang 6. Terus ada satuan dengan tipe data varchar dengan panjang data 20. Di sini ID produk menjadi foreign key dan ID supplier menjadi dengan ID produk menjadi primary key, terus di ID supplier menjadi foreign key. ID produk menjadi foreign key, ID produk menjadi primary key, terus ada ID supplier menjadi foreign key. Terus di sini ada tabel layanan dengan ada ID layanan dengan tipe data integer dengan panjang data 11. Ada nama layanan dengan tipe data varchar dengan panjang data 100. Di sini ada deskripsi dengan tipe data varchar dengan panjang data 255. Terus di sini ada harga dengan tipe data desimal dengan panjang data 10,2. Ada durasi dengan tipe data integer panjang data 11. Ada kategori dengan tipe data varchar panjang data 50. Di sini ID layanan menjadi primary key. Terus selanjutnya ada tabel reservasi. Tabel reservasi memiliki ID reservasi dengan tipe data 11. Selanjutnya ada tabel reservasi. Dia memiliki ID reservasi dengan tipe data integer dengan panjang data 11. Ada ID customer dengan tipe data integer dengan panjang data 11. Di sini ada tanggal reservasi dengan tipe data date. Terus ada jam reservasi dengan tipe data time. Terus ada ID layanan dengan tipe data integer panjang data 11. Terus ada ID staff dengan tipe data integer dengan panjang data 11. Di sini ID reservasi menjadi primary key dan ID customer, ID layanan dan ID staff menjadi primary key. Dan di sini ada status reservasi. Terus selanjutnya ada catatan dengan tipe data varchar. Di sini ada tabel transaksi layanan dengan ID transaksi yang tipe data integer dengan panjang data 8. Terus ada ID reservasi dengan tipe data integer dengan panjang data 8. Ada tanggal transaksi dengan tipe data date. Terus ada total biaya dengan tipe data desimal. Ada metode pembayaran dengan tipe data enum. Notasinya cash, transfer, apa kris. Terus di sini ada status pembayaran dengan tipe data enum dengan notasi lunas atau belum lunas. Di sini ID transaksi menjadi primary key dan ID reservasi menjadi foreign key. Terus di sini ada tabel detail transaksi layanan, ada ID detail. Terus di sini ada tabel detail transaksi layanan, ada ID detail transaksi dengan tipe data integer, panjang data 11, terus ada ID transaksi dengan tipe data integer, terus ada ID layanan dengan tipe data integer, ada harga dengan tipe data integer, ada jumlah dengan tipe integer, dengan ada subtotal dengan tipe data desimal. Di sini ID detail transaksi menjadi primary key dan ID transaksi dan ID layanan menjadi foreign key. Di sini ada tabel absensi. Tabel absensi memiliki ID absensi dengan tipe data varchar. Terus ada ID staff dengan tipe data
sini ada tabel absensi. Tabel absensi memiliki ID absensi dengan tipe data varchar, dan ada ID stub dengan tipe data varchar, dan ada tanggal dengan tipe data date, dan ada jam masuk dengan tipe data temp, terus ada jam keluar dengan tipe data temp, terus ada status dengan tipe data varchar. Di sini absensi menjadi primary key dan ID stub menjadi foreign key. Terus ada keterangan dengan tipe data varchar. Terus selanjutnya di sini ada tabel restock produk dengan ID restock dengan tipe data integer. Terus ada ID supplier dengan tipe data integer. Terus ada tanggal restock dengan tipe data date. Ada total biaya dengan tipe data desimal. Terus ada status dengan tipe data varchar. Terus ada ID step dengan tipe data integer. Di sini ID restock menjadi primary key dan ID supplier dan ID step menjadi foreign key. Terus yang terakhir ada ID detail restock. Di sini ada ID detail restock dengan tipe data integer. Terus ada ID restock dengan tipe data integer. Terus ada ID produk dengan tipe data integer. Ada jumlah dengan tipe data integer. Terus ada harga satuan dengan tipe data desimal. Ada subtotal dengan tipe data desimal. Di sini ID detail restock menjadi primary key dan ID restock dan ID produk menjadi foreign key. Saya akan menjelaskan estimasi proyek perangkat lunak dan total keseluruhan LC. Di sini dihitungnya dengan expected value dengan SOPT, estimasi optimistik, estimasi paling sering atau SM, dan space yaitu estimasi pesimistik. Yang pertama akan dihitung yaitu perhitungan LOC untuk UICF Salon DRI. Ini mencakup semua model dari codingan yang sudah dibuat. SOPT-nya totalnya adalah 707 dikali 0,8 yaitu 565, dan SM-nya yaitu 707 dan space-nya yaitu 707 dikali 1,3. Kenapa dikali 0,8 dan 1,3? Karena untuk rumus perhitungannya sendiri SM dikali 0,8 yaitu estimasi optimistik 80% dari estimasi normal. Sementara untuk SM dikali 1,3 yaitu estimasi pesimistik 130% dari estimasi normal. Makanya jika dihitung dengan expected value yang tidak ada rumusnya di atas, hasilnya adalah 718. Selanjutnya untuk database-nya, SM-nya sama dengan 18, SPT-nya 14, dan space-nya 23. Jika dihitung dengan rumus expected value-nya adalah 18. Berikutnya untuk LOC-nya, untuk 618 dikali 5,8 dengan 502, untuk SM-nya 628, dan untuk space-nya 816. Untuk expected value-nya sendiri, setelah dilakukan perhitungan adalah 638. Untuk total LOC terestimasinya yaitu interface pemakai dan fasilitas adalah 718, manajemen database DBM 18, kontrol peripheral sama dengan 638, dashboard display facility 1435. Totalnya yaitu 2809. Di sini saya akan menjelaskan tabel perkiraan estimasi untuk metode log. Dan di sini sudah ada estimasi log perkiraan, yaitu ada 2809 log dengan dibagi 620 log sama dengan 4,5. Saya bulatkan menjadi 5 orang. Terus untuk estimasi biaya proyek berdasarkan log, di sini ada terus berdasarkan estimasi biaya proyek berdasarkan log, di sini ada 2809 log dikali $13. Terus hasilnya $36,517 yang
yang sekiranya ada $36,517 atau bisa dirupiahkan menjadi 500.095.222 rupiah. Terus di sini ada estimasi biaya proyek berdasarkan upah. Di sini saya mengambil 5 orang karena hasil dari pembagian 2089 log. Di sini 5 orang dikali $8.000, hasilnya $40.000. $40.000 ketika dirupiahkan menjadi 652 juta rupiah. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa pasar sistem informasi Salon Diarni berbasis database. Yang pertama itu ada pemetaan aktivitas awal penggunaan sistem. Berdasarkan tabel staf dan absensi, sistem dapat mencatat waktu logging serta aktivitas kerja kasir, terapis, dan admin dari data seperti jam masuk, jam keluar, dan status. Hal ini bermanfaat untuk mengidentifikasi jam sibuk, keterlambatan, dan produktivitas harian karyawan. Yang kedua ada monitoring, operasional dan layanan harian. Dari tabel reservasi dan transaksi layanan aktivitas menggunakan seperti catatan layanan, pembayaran, dan status booking, pending, confirmed, complete bisa dianalisis, dan pelanggan yang sering melakukan reservasi online atau datang langsung bisa dibedakan dalam data status dan catatan. Yang ketiga itu ada analisis, fitur paling sering digunakan. Data dan transaksi layanan dan detail transaksi layanan bisa menunjukkan layanan terpopuler, ID layanan, jumlah dan jam pemasaran tinggi, tanggal transaksi, dan reservasi. Yang kedua ada fitur teknologi pembayaran. Terus yang ketiga ada durasi layanan. Terus yang keempat ada pengembangan profil penggunaan sistem. Staf fokus pada transaksi input dan reservasi. Staf tugas pelayanan sesuai ID dan reservasi. Owner mengakses laporan manajemen stok dan keuangan. Data ini dapat diolah dari akses ke tabel transaksi layanan restock dan laporan stok. Yang kelima ada segmentasi pelanggan berdasarkan data demografi dan tabel customer. Nama customer, alamat, dan tanggal daftar dan poin dapat digunakan untuk segmentasi pelanggan loyal. Dicocokkan dengan data reservasi bisa diketahui kebiasaan booking pelanggaran berdasarkan usia, area, dan waktu. Yang keenam ada analisis tren penggunaan sistem dan kendala. Jam padat dapat terlihat dari frekuensi reservasi dan transaksi pada rentang waktu tertentu. Terus yang kedua ada kendala sistem seperti stok habis bisa dideteksi dan tebel produk stok nol. Yang ketiga ada metode pembayaran paling populer bisa dianalisis dan frekuensi nilai pada kolom metode pembayaran. Yang ketiga ada penyusunan dashboard prioritas untuk penggunaan berdasarkan peran dan kebutuhan. Owner grafik dapat memingguan produk terlaris, stok rendah, staff, tabel ringkas, transaksi terakhir, scorecard, layanan favorit. Yang ketiga ada admin, status restock, jumlah pelanggan baru, absensi staff. Yang kedelapan ada transaksi promosi, upselling berdasarkan data. Layanan paling sering digunakan dijadikan rekomendasi utama saat input reservasi. Produk dengan stok menumpuk diberikan diskon atau ditawarkan sebagai add-on. Yang ketiga ada pelanggan dengan poin tinggi. Target utama untuk loyalty program adalah reward khusus. Yang kesembilan ada pengujian efektivitas maka fitur. Membandingkan kenyamanan input dan layanan via tabel reservasi dengan output laporan di transaksi layanan. Evaluasi lahan pembayaran offline dengan laporan dari status pembayaran. Identifikasi fitur tak efisien seperti input supplier manual dan tabel supplier dengan jarak diperbarui. Yang ke-10 ada penyederhanaan. Oke, untuk selanjutnya di sini ada dekomposisi fungsi bisnis sistem informasi Salon Diarni. Adapun fungsi-fungsinya meliputi pengembangan dan rekayasa produk, pengembangan produk baru, spesifikasi produk, penilaian produk, rekayasa produk, dan riset teknologi. Nah, di sini area bisnisnya adalah layanan dan inovasi. Selanjutnya ada peramalan, riset demografis, analisis pasar, dan pemasaran. Untuk area bisnisnya, pemasaran dan pelanggan. Selanjutnya ada analisis sistem, rekayasa komponen, rekayasa perangkat lunak, rekayasa manusia.
Dan untuk area bisnisnya itu teknologi dan sistem informasi. Selanjutnya ada V&V product dan jaminan kualitas. Untuk area bisnisnya quality assurance. Nah, di sini saya melanjutkan yaitu estimasi project PL saya, yaitu project sistem informasi reservasi salon Derni selama 85 hari terhitung dari mulai 14 Maret sampai dengan 10 Juli. Nah, yang pertama di situ komunikasi dilakukan selama 2 hari dari tanggal 14 sampai tanggal 17. Lalu melakukan wawancara kepada owner salon selama sehari, dan satu harinya lagi untuk menentukan kebutuhan owner salon. Kedua, perencanaan analisa dilakukan selama 13 hari dari tanggal 18 Maret sampai 3 April, di mana membuat workflow bisnis dilakukan selama 2 hari dari tanggal 18 sampai 18, lalu membuat arsitektur perangkat salon itu 3 hari dari tanggal 20 sampai tanggal 24, lalu membuat UMS salon selama 3 hari dari tanggal 25 April sampai 27 April, membuat di salon 3 hari dari tanggal 28 April sampai 28 Maret sampai 1 April pun. Lalu membuat video YouTube mengenai workflow bisnis 2 hari itu dari tanggal 2 April sampai dengan tanggal 3 April. Lanjut ke membuat desain aplikasi dilakukan selama 13 hari juga dari tanggal 4 April sampai dengan 22 April, dimana membuat desain menu selama 3 hari dari tanggal 4 sampai tanggal 8, lalu membuat desain navigasi 3 hari dari tanggal 9 sampai 11, lalu membuat desain home salon selama 2 hari dari tanggal 14 sampai 15 April, lalu membuat desain aplikasi salon 3 hari dari tanggal 16 April sampai 18 April. Lalu dokumentasi desain aplikasi dilakukan selama 2 hari dari tanggal 21 sampai tanggal 22. Lanjut di sini ke programming. Nah, programming sini durasinya 30 hari dari tanggal 23 sampai 23 April sampai dengan 3 Juni. Dimana mengoding master salon sama 5 hari dari 23 sampai 29, lalu mengoding input salon sama 5 hari tanggal 30 sampai tanggal 6, mengoding proses salon dari tanggal 5 hari dari tanggal 14 sampai 20, mengoding verifikasi data dari 5 hari dari tanggal 21 sampai 27. Nah, itu mengoding validasi data dari tanggal 28 sampai 30 cuma 3 hari, lalu dokumentasi back end dan front end dari tanggal 2 sampai tanggal 3. Oke, lalu lanjut ke testing dilakukan sama 5 hari dari tanggal 3 sampai tanggal 9 Juni ya. Nah, itu melakukan tes program salon 2 hari dari tanggal 3 sampai tanggal 4, melakukan catatan perbaikan 1 hari itu tanggal 5 Juni. Lalu dokumentasi testing dari tanggal 6 sampai tanggal 9. Untuk instalasi program itu 4 hari dari tanggal 10 sampai 13, setting jaringan hardware, software dan lain-lain 2 hari dari tanggal 10 sampai tanggal 11 Juni, lalu instalasi program komputer dari tanggal 12 sampai 13, lalu masuk ke training user, melakukan training kepada pengguna 3 hari. Nah, lalu lanjut ke berikutnya 8. Nah, di sini dokumentasi selama 6 hari desain spesifikasi sistem dari tanggal 30 sampai 1 hari, dokumentasi SOP 1 hari, dokumentasi manual 1 hari, user atau admin manual 1 hari, dokumentasi programnya 1 hari, lalu manajemen proyek 1 hari sampai tanggal 7. Untuk maintenance 2 hari dari tanggal 8 sampai tanggal 9 Juli, lalu administrasi 1 hari dari itu tanggal 10 Juli. Nah, lanjut di sini saya menjelaskan tujuan proyek. Pertama,
mempermudah customer untuk reservasi layanan salon, lalu mengatur jadwal layanan salon. 3. Memaksimalkan efisiensi dan servis salon. Untuk sumber daya proyeknya, pertama sumber daya waktu, yang seperti yang tadi saya buat, 5 hari dari 55. Nah, salah. Untuk sumber daya proyeknya, salah, harusnya 85 hari, saya koreksi, dari tanggal 14 Maret sampai 10 Juli. Untuk sumber daya manusianya, membutuhkan skenario di mana itu saya sendiri, di mana akan membuat perencanaan proyek bisnis, membuat workflow, dan juga laporan. Yang kedua, melakukan perencanaan seperti membuat APL, IRD, DFD, dan UML. Itu dilakukan teman saya yang bernama Biu. Lalu UI UX atau database, yang membuat database itu tugas Fajar Istiqomah, dan programming buat oleh Kezia Anabel. Untuk sumber teknis seperti laptop, smartphone, VS Code, MySQL, Draw.io, HTML dan CSS, Microsoft Project, Bootstrap 5.3, Python Flash, dan JavaScript. Untuk biaya yang paling murah antara LOC ataupun berdasarkan upah, nah di sini tertuliskan jumlah karyawan, yaitu misalkan sesuai rumus, yaitu 2.800 LOC bagi 620 LOC, 4,5 atau 5 orang. Nah, untuk estimasi biaya proyek berdasarkan LOC itu kisaran 595.222.100, dan untuk estimasi biaya proyek berdasarkan upah 5 orang kali $20.000 itu 652 juta. Nah, biaya yang paling murah itu berdasarkan estimasi perhitungan LOC, karena dengan perbedaan biaya kisaran selisihnya untuk itu 56.777.900. Nah, maka lebih bagus dan murah untuk menggunakan perhitungan dengan menggunakan LOC. Baik. Sedangkan nama saya Kesana Bismito dengan NP 452321134. Di sini saya akan mendemonstrasikan website Salon Dearni yang sudah dibuat. Pertama, untuk halaman utamanya atau tampilan pertama akan terlihat seperti ini. Dan saat kita menekan tombol login sebagai staff, kita harus memasukkan email dan kode yang sudah didaftarkan sebagai staff di database. Ketika kita sudah berhasil login, kita akan masuk ke, ada beberapa fitur di sini, 1, 2, 3. Ada 5 fitur. Yang pertama ada absensi. Untuk absensi sendiri kita bisa memilih untuk absen di hari itu juga. Kita menambah absensi, dia akan muncul di daftar absensi. Ini sistemnya kita hanya bisa mengedit absensi yang di hari yang kita sudah absen. Misalnya di sini karena kita tadi sudah absensi masih bisa diedit dan dihapus. Tetapi jika waktunya sudah agak lama seperti yang absensi nomor 6 dan 2, itu tidak akan bisa diedit lagi soalnya harinya sudah lewat. Berikutnya untuk stok produk. Di sini ada 5 contoh yang sudah saya input sebelumnya di stok produk. Kita bisa membuat lagi buat stok baru dan kita memilih produknya. Misalnya serum vitamin C. Kita klik tambah produk dan akan langsung muncul detailnya dalam stok produk ini. Kita kembali dan kita
bisa melihat detail juga untuk produk yang kita sudah restock di sini. Kemudian jika kita ingin mengorder restock produk yang sudah kita berikan jadi draft, kita bisa langsung menekan set order. Ini jika sudah diorder dari supplier yang sudah kita minta untuk restock. Kemudian jika barangnya sudah sampai di salon dan sudah di stok juga, kita bisa langsung menekan set done. Itu artinya restock produknya sudah selesai atau sudah selesai. Kemudian untuk proses transaksinya, ini kita bisa lihat nanti setelah yang customer karena harus membutuhkan reservasi dari customer juga. Kemudian untuk produk ini kita menambah produk sebagai staff yang bisa melihat info supplier. Misalnya kita input suppliernya di sini adalah Agus. Untuk tambah produk, ada notif produk berhasil ditambahkan, dan ketika kita menekan tombol daftar produk, dia akan tertampil di ID baru yaitu 18 vitamin serum D. Kita juga bisa mengedit jika kita mau, tetapi akan lebih baik jika kita jika kita ingin menambahkan restock itu kita tambahkan lewat restock produk biar trackingnya bisa jelas dan bisa masuk ke laporan akhirnya. Berikutnya adalah staff bisa melihat jadwal reservasi dari customer. Ini adalah contoh reservasi yang sudah saya input sebelumnya. Di sini ada statusnya yang beragam, statusnya selesai, belum selesai, dan ditunda. Dan di sini jika kita ingin mengedit tanggal reservasi yang sudah berlangsung atau sudah selesai, kita tidak akan bisa. Di sini akan dikatakan reservasi tidak bisa diubah karena sudah mendekati waktu pelaksanaan. Nah, untuk batas waktu editnya pun cuma 1 jam sebelum pelaksanaan layanan di salon. Makanya tidak akan bisa diubah jika sudah mendekati 1 jam. Nah, jika kita akan login sebagai customer dengan password dan email yang sudah ditentukan sebelumnya di database. Untuk di sini kita punya layanan. Layanannya ini ada 6 bentuk. Di sini ada Rimbat, ada hair spa, manicure dan pedicure spa, refleksiologi kaki, dan Bali massage. Di sini ada detail dari deskripsi, harga, durasi, dan kategorinya. Kita bisa langsung menekan reservasi dari sini dan langsung memesan reservasi. Soal kita ingin membuat reservasi untuk hari esok, untuk layanan kita akan memilih refleksiologi kaki. Dan statusnya karena masih besok jadi belum selesai, kita tambah ke reservasi. Ini kita bisa melihat kalau reservasi kita sudah masuk di hari esok jam 5, layanannya refleksiologi kaki, nama stafnya Ratna, dan statusnya itu belum selesai karena akan dilaksanakan besok. Ini kita juga masih bisa mengedit jika kita ingin.
Soalnya kita mau ganti layanan, Medicare Pak. Reservasi kita berhasil diupdate dan akan berganti dari proteksi legislasi ke Medicare and Pedicare Pak. Di sini jika kita ingin menghapus reservasi yang sudah berlalu, kita sudah bisa. Dan jika kita ingin menghapus reservasi yang sudah berlalu atau sudah selesai, kita bisa tekan tombol hapus dan reservasinya akan dihapus otomatis dari database. Kita lanjut langsung ke proses transaksi dari staff. Untuk proses transaksinya sendiri akan dilakukan setelah transaksi layanan selesai. Jadi kita akan memilih reservasi yang sudah selesai. Contohnya ketika kita di reservasi yang tadi kita tekan sudah selesai, kita buat reservasi yang untuk hari ini dan sudah selesai. Bisa edit. Ini kita pilih sudah selesai. Nah, ini jadi Spa yang untuk besok kita tekan sudah selesai dan kita melakukan transaksi dengan customer melalui staff yang hanya bisa dilakukan di tempatnya langsung atau di salon BRI langsung. Untuk proses transaksinya kita pilih yang tanggal ini. Yang terbaru yang baru kita lakukan, kita masukkan 50.000. Dan untuk materi pembayarannya ada 3. Di sini kita akan pilih cash. Dan jika saat pada layanan selesai dan customer belum juga membayar, kita masih bisa menambahkan. Tetapi jika customer sudah membayar, kita bisa edit ke lunas. Dan setelah lunas tidak akan bisa diubah karena sudah masuk ke laporan. Baik, itu saja demonstrasi website dari Salon ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Dengan NPN 4523210045, tugas saya nomor 3 yaitu database. Di sini dengan judul laporan saya yaitu Sistem Informasi Salon Dearni, kelompok saya kelompok nomor 8 dengan metode perancangan waterfall, aliran proses linier, dan
Pemilik bisnis adalah Ibu Devi. Cukup setuju. Pernyataannya ada from. Di nomor 1 ini ada tabel pernyataan sistem black box, kategori fungsi-fungsi yang tidak benar atau hilang, fungsionalitas. Pernyataannya ada from, login tidak validasi karena sistem penerima input password kosong dan format email yang salah. Dengan persetujuan cukup setuju. Di nomor 2, sistem mengizinkan supplier untuk melakukan restock barang langsung melalui sistem, padahal berdasarkan alur bisnis yang benar, proses restock seharusnya hanya dapat dilakukan oleh admin setelah menerima pengajuan atau input dari supplier. Ini menunjukkan adanya salah dalam pengaturan hak akses. Cukup setuju. Data reservasi yang dibatalkan tidak cukup di dalam jadwal reservasi aktif. Dengan pernyataan cukup setuju. Fitur pembatalan reservasi dapat diakses dan memproses pembatalan dengan benar. Cukup setuju. Dan terus di sini ada kategori kesalahan interface atau UI atau user interface. Yang pertama ada desain warna antara muka pengguna yang bertabrakan atau warnanya tidak selaras. Di sini dengan pernyataan tidak setuju. Terus nomor 2 ada desain font terlalu kecil, tidak setuju. Terus layout halaman tidak berubah atau rusak saat dibuka di berbagai ukuran layar. Di sini setuju. Dengan from setuju, tombol reservasi tampil dengan jelas dan dapat diklik pada halaman. Cukup setuju. Terus di nomor 3 ini ada kesalahan dalam struktur data atau akses database eksternal, UX atau user experience. Yang nomor 1 adalah ketidakselarasan data di database dan tampilan di website karena gagal connect dengan database. Cukup setuju. Fitur laporan tidak dapat menampilkan data bulanan karena struktur data database tidak menyimpan informasi tanggal dengan format yang seragam. Ini menyebabkan sistem gagal membaca dan mengelompokkan data dengan benar. Cukup setuju. Sistem menampilkan data produk layanan secara real-time database. Cukup setuju. Tidak ada duplikasi data saat melakukan input reservasi lebih dari 1 kali. Cukup setuju. Di sini ada kesalahan kinerja UX atau user experience. Di nomor 1 adalah tombol lihat daftar barang atau stok yang tidak konsisten. Cukup setuju. Terus ada tombol simpan pada form input data sering tidak merespon saat pertama kali diklik dan hanya bekerja setelah di-refresh atau diklik ulang. Hal ini menimbulkan kebingungan dan penurunan kepercayaan pengguna terhadap sistem. Cukup setuju. Di nomor 3 ada halaman daftar layanan terbuka kurang dari 2 detik setelah diklik. Cukup setuju. Terus nomor 4 ada sistem tetap responsif saat digunakan oleh beberapa pengguna secara bersamaan. Di sini tidak setuju. Terus di nomor 4 ada inisiasi dan kesalahan terminasi atau aksesibilitas. Gagal load beberapa aset CSS atau JS karena kesalahan struktur folder membuat layout web jadi rusak. Tidak setuju. Terus ada nomor 2 ada tampilan halaman utama tidak otomatis menyesuaikan ukuran layar saat pertama kali dibuka di perangkat mobil, sehingga pengguna harus scroll ke samping atau melihat seluruh konten. Ini menunjukkan kegagalan dalam initially responsive testing. Di sini tidak setuju. Terus sistem memberikan pesan kesalahan saat file reservasi belum diisi lengkap. Di sini tulisannya setuju. Terus nomor 4, file input dikosongkan secara otomatis setelah proses reservasi selesai. Cukup setuju. Terus di nomor 5 ini ada metode evaluasi. Metode evaluasi yang dipilih dari pengujian black box. Metode yang dikelompokkan kami pilih yang pengujian black box pada sistem reservasi. Salon Diarni adalah metode kebutuhan requirements testing. Alasan kami memilih metode ini adalah agar memastikan fitur-fitur utama seperti reservasi dan pembatalan sesuai dengan kebutuhan bisnis. Terima kasih.